bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 11 tentang demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan. Beliau sebagai pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Lalu, apa saja pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? 1. Trilogi pendidikan. 1. Ingarso Tuntulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus bisa memberi teladan bagi siswa atau murid yang diajarkan. 2. Imandio Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini guru selalu memiliki prakarsa dan ide wawasan untuk pengetahuan mandiri, bukan hanya memberi soal dan mengulang pelajaran yang telah diajarkan. 3. Tut Uri Handayani. Guru harus memberikan dorongan dan arahan ilmiah. Tugas atau guru sebagai motivator bagaimana para pendidik dan menumbuhkan serta merangsang dan mengarahkan potensi diri siswa. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensi dalam dirinya lebih tepat sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Pemikiran filosofis yang kedua yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai pamong haruslah menuntun anak-anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Pemikiran filosofis yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan siswa harus terpenuhi. Siswa perlu merasa nyaman, aman, berharga, dan dicintai dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi kesadaran siswa untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya siswa, perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh siswa merupakan hal yang menyenangkan bagi siswa. Sesuatu yang akan mudah dipahami siswa karena siswa sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi pelajaran yang dipahaminya. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya adalah menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran, di mana siswa yang akan membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan memberikan pembelajaran, maka secara tidak langsung dia sudah mengambil hak siswa. Semoga kita semua sebagai calon guru penggerak dapat menjadikan pembelajaran berpusat pada siswa. Filosofi yang keempat, budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya dan budaya positif di sekolah. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem terkecil untuk mempersiapkan hidup anak dan di dalam bermasyarakat.
dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diterapkan di dalam segala hal perkembangan pendidikan Indonesia sejak masa kolonial hingga masa sekarang, tanpa terkecuali di setiap sekolah di Indonesia. Sebagai pusat tuntunan, saya selaku seorang guru sudah menjadi hal wajib memberikan contoh yang baik serta membimbing anak didik agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Motivasi dan strategi pembelajaran yang mampu membangun semangat anak agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Hal ini merupakan salah satu modal awal menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketersediaan guru untuk menampung inspirasi siswa menjadi salah satu hal yang penting untuk perkembangan pendidikan yang merdeka belajar. Mengajarlah dengan tulus dan ikhlas, bergeraklah dengan semangat dan tegas, agar mencetak generasi berkarakter, budi pekerti, dan berkualitas. Sampai disinilah pemaparan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Kahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.